Selamat datang di channel Cah Dolok Bakarejo. Siap menghibur Anda dimanapun Anda berada, pemirsa. Halo pemirsa, jumpa lagi ya dengan aku, channel Cah Dolok Bakarejo. Nih pemirsa, aku mau cerita nih ya. Kan waktu musim COVID itu ya, apa-apa sakit kita antigen COVID, apa-apa sakit antigen kan jadi COVID kan. Pemirsa, ada cerita lucu. Waktu simbahku itu kan udah umur 100 yang meninggal. Pas waktu itu kan juga banyak yang meninggal di kampung juga berturut-turut itu waktu COVID ya. Nah, terus simbokku ya, mamaku itu sakit karena kan kalau si mbokku kan punya riwayat kan asam lambung ya, pasti kalau nggak makan kan asam lambungnya itu naik pemirsa ya kan. Terus kan udah berapa hari kan saya pikir juga kan masuk angin biasa itu pemirsa, masuk angin kayak gitulah ya kan pemirsa. Ya cuman dipikirnya kehilangan orang tua kan ya, pastinya kan nggak doyan makan kan pemirsa. Yaitu kan nggak makan kan beberapa hari karena kan kaget juga waktu meninggalnya itu ya mbahku itu kan pemirsa. Nah, aku bawalah itu habis maghrib dibawalah ke dokter dekat di rumah ya, nggak usah disebutin di mananya ya, aku bawa ke dokter di rumah. Nah, terus aku cariin itu sampai satu kamar semalam. Satu malam itu bayar 800.000 pemirsa ya. Kita kan takut juga. Waktu COVID itu kan jadi di rumah sakit di kampung itu kan ada yang bagus ya. Tapi ya gitu, sedikit-sedikit kita kalau sakit corona. Waktu musim corona kemarin itu kan, yang corona lama itu loh pemirsa, yang sampai aku lebaran juga nggak pulang kampung pemirsa. Aku di Jakarta ya, nggak enak lah pokoknya kita lebaran itu di kampung, biarpun kita ada saudara juga lebarannya di kampung, ada tetangga juga. Pas itu kan lebaran di Jakarta, tapi nggak enak ya pemirsa karena kan bukan di kampung. Kalau waktunya lebaran kan kita ngumpul biasa di kampung pemirsa. Ya itulah pemirsa. Nah, ya ceritanya balik lagi kan ke rumah sakit yang semalam dirawat itu kan aku bayar 800.000 ya. Terus antigennya itu 150.000. Nah, namanya ya kita nggak tahu ya. Itu tadinya kan nggak ada pilek, nggak ada bersin-bersin, pokoknya ya setelah ditusuk hidungnya itu tuh langsung bener-bener itu langsung kayak bindeng gitu loh, jadi suaranya gitu semakin hilang kayak gitu loh pemirsa. Nah terus nggak sampai di situ aja kan, kasih obat apa segala macam lah ya kan simbokku itu. Terus ya makannya biasa lah, aku paksa makan, namanya biasa asam lambung, kalau nggak makan kan memang ini sakit banget gitu loh asam lambung itu. Nah terus aku paksa itu minum, makan ya makan, tapi muntah nggak apa-apa kan, kita harus paksa kan. Terus perutnya itu kan kenceng, jadi nggak bisa kentut, nggak bisa kencing, nggak bisa makan. Nah waktu pagi-pagi kaget lah aku ini ya kan, kaget dipanggil lah ke ruangan kayak gitu sama ya dokter lah ya kan, dokternya di situ nggak usah sebutin namanya lah dokternya itu. Ini kan aku cerita pengalamanku waktu orang tuaku itu di COVID kan ya. Nah dipanggil lah itu, kita nungguin kan dari hasil antigen itu ya kan. Nah kagetnya aku itu, simbokku itu dinyatakan COVID, tapi akunnya
curiga COVID. Orang kita juga di rumah sendiri kan, bukan dekat-dekat orang lain ya, udah dikasih tahu juga kan. Waktu aku tuh kan nggak pulang kampung juga pas lebaran itu, ya pulangnya pas kakekku itu meninggal gitu pemirsa, ya kan. Waktu itu kan kaget aku dipanggil, tapi ya pemirsa, hasil labnya itu yang bikin aku curiga. Ya aku ini ya pemirsa, nggak ngerti ilmu kedokteran, karena kan aku juga nggak sekolah kedokteran kan pemirsa. Aku kan juga ngerti yang waktu pas aku ini ya pulang, aku juga di antigen pemirsa, tapi kok itu tuh yang hasil negatif atau positif kayak gitu tuh beda banget, ya kan. Jadi kita kan curiganya di situ pemirsa, ya kan. Terus dipanggil kan aku agak kaget lah, pokoknya kaget banget pemirsa itu. Kaget. Terus dokternya itu pemirsa bisik-bisik sama ngeliatin kertas ya selembaran. Kalau ini kan asli, aku kan punya kan dari dokter Jakarta lah. Ini kan asli pas aku waktu antigen kayak gitu. Makanya aku kan jadi patokan ini. Ya ini nggak aku bawa pulang kampung pas waktu itu. Ini pas buat lebaran sih ya. Terus aku bawa balik ke Jakarta lagi. Nah, kalau dari rumah sakit ini kan keluar pakai bukan tinta tangan kayak gitu pemirsa. Pasti kan begini kan, yang langsung positif negatif kayak gitu, nggak pakai tinta tangan pemirsa lah. Pas waktu simbokku itu tuh pakai tulisan tangan pemirsa, dia bilang positif corona. Hah? Positif corona, tapi kok tulisannya tangan, bukan langsung dari print-printan kayak gitulah ya. Aku bilang print-printan ya pemirsa, print-printan itu kan kita juga udah ngerasa aneh pemirsa, masa ini ya bukan print-printan, masa tulisan tangan positifnya. Nah jadi kan aku kan keluar itu kan ada saudaraku di luar, katanya aku bilang kan, si Mbok Iki jarene kena positif corona, kan pada kaget kan. Ada orang yang ya tetangga, bukan tetangga sih, orang jauh gitu ya, pada ngobrol-ngobrol. Terus dia bilang, Mbak pulang aja Mbak, itu enggak, orang memang kronologinya kan bukan corona, ya kan. Kronologinya itu bukan corona, maksudnya kan nggak makan, terus jadi asam lambung ya. Terus aku bawa pulang itu pemirsa, kan langsung maunya dirujuk ke rumah sakit corona yang ada di cabang, aku kan tinggal di Jawa Tengah ya kan, jadi kan harus mungkin cabangnya juga ada di Salatiga atau di Semarang lah ya kan, karena kan orang Jawa Tengah pemirsa. Nah aku bawa pulang lah itu siang-siang. Terus ada yang ke rumah katanya corona, tapi yang orang corona itu disuruh keluar, nggak disuruh di dalam, malah ditanyain yang corona itu di luar, sedangkan yang datang ke situ nggak pakai APD juga, nggak pakai sarung tangan, ya kan. Kita kan kalau dinyatakan positif kan kita udah kontak sama yang bersangkutan, istilahnya sama makku yang bersangkutan itu pemirsa, ya kan. Jadi bersangkutan kayak gitu loh pemirsa, malah kita disuruh keluar. Terus pasti kan kita juga megang orang tua kita, ngasih minum, ngasih makanan ya kan, dia juga nggak pakai sarung tangan. Terus aku itu juga ngotot lah ya kan, waktu itu kan datang kan, aku juga tanya ciri-ciri corona gimana, terus aku ceritakan kronologinya begini. Setelah dibawa ke dokter ini memang cuman keluhannya itu muntah sama sakit perut, bukan ada panas, yang demam tinggi, yang nggak bisa nyium bau kayak gitu tuh nggak ada semua ya kan, ada semua. Waktu simbok itu sakit itu ada semua pemirsa, jadi kan aneh kan. Nah pada waktu datang itu disuruh
tanda tangan, siapa yang bertanggung jawab kayak gitu kan ya. Aku bertanggung jawab karena itu kan juga orang tua ya kan pemirsa. Aku curiganya yang itu pemirsa, tulisan tinta bukan tulisan yang print kan, sepertinya kayak nggak semacam resmi kayak gitu pemirsa. Tapi ya kita nggak tahu karena kita kan juga orang awam ya pemirsa. Ya begitulah pemirsa, kan aku lanjut ya ceritanya ya. Aku ini cerita beneran bukan cerita bohong atau menghayal ya pemirsa. Ini tentang COVID yang pas tahun-tahun bener 3 tahun kan COVID, atau 2 tahun ya, 3 tahun ya, yang memang COVID-nya ini benar-benar ya banyak yang terkena juga, banyak yang enggak juga. Kita juga nggak ngerti pas waktu itu pemirsa. Nah kayak gitu, karena aku kan ada pengalaman ini antigen juga pemirsa di rumah sakit sini, di rumah sakit yang benar-benar rumah sakit besar ya kan, bukan rumah sakit kecil kayak gitu. Nah datanglah itu pihak yang mungkin ada kerjasama sama dokternya yang di situ pemirsa ya kan, itu ke rumah. Tapi yang COVID itu malah disuruh keluar, itu yang aku heran itu. Nah terus itu kan sempat ya berantem kecil lah ya kan, karena kan tiba-tiba disuruh ke rumah sakit terbesar, sedangkan orang tuaku itu kan sakit beneran. Nanti kalau di sana nggak diapa-apain, nggak dikasih obat, sedangkan di rumah aja gulang-guling sampai aku kasih vitamin itu ya, redoxon itu habis berapa botol itu redoxon ya. Aku sakit perut tapi aku suruh minum vitamin redoxon semua. Aku beli obat-obatan, susah juga beli obat-obatan waktu itu. Kita harus pergi jauh dulu beli obat-obatan pemirsa waktu itu kan. Nah terus aku kasih madu ya, madu yang benar-benar madu murni itu setiap hari. Dan ya kan, jadi semakin lama membaik. Kalau siang aku pagi gitu loh, ada matahari, disuruh duduk di kursi di depan rumah kayak gitu, berjemur kayak gitu pemirsa. Mak saya itu berjemur terus setiap pagi selama dibilang kena corona itu kan. Tapi ya karena kita buktinya ini ya pemirsa, sekarang kan kalau kita punya bukti itu video itu lebih mungkin akurat ya. Takut kayak gitu kan, takut, mereka tuh takut divideoin. Terus jangan mas jangan divideoin katanya kan kayak gitu ya kan, katanya kayak gitu, mas jangan divideoin. Terus dijawab lagi sama itu saudaraku, ya biarin aja divideoin, mah kenapa kata kan kayak gitu kan. Terus abis itu dia ngambil jalan pintasnya, ya udahlah siapa yang tanggung jawab, dia bilang saya yang tanggung jawab kayak gitu kan, tanggung jawab. Terus tanda tangan. Terus aku tanya juga, memang kalau corona disuruh isolasi mandiri, dapat obat atau dapat makanan enggak? Dan tanya lah ya kita kan, katanya ada dapat obat tapi nggak dapat makanan. Nah terus kalau kita misalkan diisolasi semua, siapa yang mau ngasih ya kan waktu itu kan. Jadi terus siapa yang ngasih kalau kita suruh isolasi semua, padahal ada berapa orang ya kemarin itu, ada 8 orang, ada 9 orang kan, 9 orang. Terus kalau nggak dikasih makan kan nanti malah kemana jalurnya ya kan, kita sakit semua ya. Kalau kita ya memang kalau lagi pilek pasti kan nggak bisa nyium apa-apa ya itu pas waktu ada corona itu ya, corona itu kan pemirsa bilangnya corona itu kan ya, kita percaya aja lah ya kan, kita kan juga nggak ngerti, namanya kita juga orang awam juga ya pemirsa. Nah kayak gitu pemirsa, ini kan pengalaman waktu memang orang tua aku tuh dikoronakan. Terus ya udah tanda tangan sehari 2 hari
katanya mau ditinjau, katanya kalau masih keluar-keluar mau di bawah. Ya aku pastikan bilangnya sama orang tua aku jangan keluar-keluar dulu, ya takutnya kan gitu. Pas itu udah sembuh ya, karena asam lambung obatnya cuma makan pir ya, pir, jus pir lagi kayak gitu, minum anget, terus dikasih makan pir itu kan nggak muntah. Pas waktu dikasih makan itu kan muntah terus ya, udah asam lambungnya udah naik banget gitu kan, udah naik banget pokoknya, udah muntah-muntah terus. Nah aku di telepon temanku disuruh ngasih buah pir. Nah aku malam-malam ya pergilah ya kan pemirsa, di tempat kakek gitu masih pengajian, terus aku lah pergi ke tukang buah beli pir itu 2 kilo itu berapa ya, hampir 60.000 70.000 pir itu. Nah sampai rumah aku potongin terus aku jusin, ya alhamdulillah orang tuaku itu langsung bisa kencing, jadi perutnya itu lega bisa kencing. Soalnya udah beberapa hari itu nggak bisa kencing, jadi yang bikin perut sakit itu nggak bisa kencing, nggak bisa BAB, nggak bisa BAB sama sekali. Habis itu langsung dikasih pir itu, nggak lama langsung pergi kencing terus sembuh. Sampai sekarang masih orang tuaku masih sehat, alhamdulillah banget masih sehat ya kan. Jadi kita ngiranya aduh bohong ini ya, untung ya nggak dibawa ke sana ya. Jadi apa nih orang tuaku, orang pada ketakutan juga sampai pada meninggal karena corona gitu kan ya. Ceritaku ya sampai di sini dulu pemirsa. Ini cerita benar-benar pengalaman dari aku sendiri menghadapi orang yang benar-benar ya mungkin nggak tahu, bukan kerjasama lah, mungkin disuruhnya itu meninjau masyarakat yang terkena dampak corona ya. Itu pemirsa, aku baru share ini ya karena kan yang video kemarin memang udah dibuang, nggak di share pemirsa. Kita kan takut juga ya kan, ini kan ceritaku pas waktu orang tuaku tuh dikoronakan. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang masih sehat, masih seger. Kita kan juga seneng ya gitu loh. Aku ya juga sempat stres juga mikirnya, masa corona pemirsa, ya kan takut kan. Waktu pas itu kan bener-bener corona itu hampir semua orang batuk pilek pemirsa, satu kampung itu batuk pilek. Aku juga pulang kampung waktu itu pas balik ke Jakarta juga batuk pilek, tapi ya mungkin kalau aku udah biasa, kalau pulang kampung kayak gitu tuh udaranya terlalu dingin, memang aku tuh pasti flu pilek kayak gitu. Nanti kalau udah sampai di Jakarta itu udah sembuh pemirsa. Nih aku tadi tuh dapat kertas ini pemirsa, jadinya aku pengen sharing pas waktu orang tua aku dikoronakan nih. Ini ya nggak usah dekat-dekat ya, nanti ini sharing kayak gitu pas lagi bersih-bersih nemu kertas yang waktu aku pulang ini disuruh antigen sama antigen. Nah jadi aku ceritakan ini pemirsa pengalamanku ya, tapi ya semoga ya, katanya tahun ini juga ada corona, aku dengar-dengar berita gitu pemirsa dari TV, ada 3 orang corona kayak gitu. Semoga tidak ada apa-apalah ya, kita tetap sehat-sehat selalu pemirsa ya kan, nggak usah ada corona-coronaan, kita biar kerja tuh enak bangkit lagi kayak gitu kan. Sudah lama juga udah coronanya kan, selama 3 tahun corona ya. Ini ceritaku pemirsa sampai di sini dulu ya, aku sharing-sharing aja kayak gitu pas memang waktu itu kan corona kayak gitu. Tapi semoga tahun ini kita bisa mudik sehat-sehat semua ya kan. Sebentar lagi kan ini udah mau lebaran pemirsa ya kan. Semoga pemirsa juga sehat-sehat selalu ya. Aku tutup vlogku dulu ya, semoga kita bisa sharing-sharing ya pemirsa ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen
dan share ya pemirsa, biar aku tuh semangat bikin vlognya kayak gitu pemirsa. Kalau ada dukungan dari pemirsa, jadi aku semangat banget untuk bikin vlognya pemirsa. Jadi kita punya cerita ya pemirsa. Ya buat pemirsa, semoga saya selalu. Sampai di sini dulu pemirsa ya. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya.